Resolusi atau harapan Indonesia bebas korupsi di tahun yang baru sepertinya masih jauh panggang dari api. Sejumlah kasus dugaan korupsi membuka tahun 2026, mulai dari penetapan mantan Menteri Agama sebagai tersangka, hingga yang terbaru adalah kasus dugaan korupsi berjamaah dalam kasus pengurusan pajak bumi dan bangunan di lingkungan kantor pelayanan pajak Madya, Jakarta Utara. Ulah rasuah oleh mereka yang menyebut diri sebagai abdi negara ini tidak hanya menjadi ironi, namun juga semakin menggerus persepsi publik akan aparatur negara yang bersih dan bebas korupsi. Kasus korupsi mengemuka di awal tahun. Kali ini KPK membeberkan kronologi kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan. KPK menetapkan tersangka penerima suap atau gratifikasi yaitu Kepala KPP Madya Jakarta Utara inisial DBI, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara AGS, dan tim penilai KPP Madya Jakarta Utara inisial AB. Masyarakat pun menyampaikan tanggapan. Kalau yang terkait pajak ya, pajak itu sebenarnya mereka kan petugas yang sudah ada remunerasi khusus ya. Jadi harusnya kan uangnya tuh udah banyak ya, gajinya udah tinggi. Kalau masih dikorupsi juga ya hukum mati aja. Kayaknya dihukum yang berat ya, kalau bisa dihukum mati aja kayaknya ya. Terus karena kan kita udah ngumpulin uang tuh untuk bayar pajak tuh. Jadi ya dihukum seberat-beratnya aja. Tanggapan saya ya kecewa, ada marah juga ada, karena dari oknum-oknum pajak itu sebagaimana mestinya itu harusnya tidak dikorupsi, ternyata dikorupsi. Dan kalau bisa dikenakan sanksi yang seberat-beratnya sih. Saya sebagai rakyat, saya merasa tidak adil dan sangat kecewa. Karena apa? Karena uang pajak saya ini dipotong dan saya tidak merasakan pelayanan yang sangat tidak adil. Hukumannya lebih tepatnya kita diberi hukuman yang lebih berat sih. Tapi menurut saya pribadi, untuk koruptor itu harus diadili dengan mungkin penjara seumur hidup, terus disiksa atau ya karena mereka udah melenyapkan uang rakyat gitu kan. Penyidik KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa sejumlah uang rupiah dan mata uang asing serta emas dengan nilai mencapai 6 miliar rupiah yang terkait dengan tindakan operasi tangkap tangan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Barang bukti ditemukan di beberapa lokasi berbeda ketika proses penangkapan. Diduga uang dan emas ini adalah bagian dari suap terkait pengurusan kewajiban pajak dari perusahaan tambang. 5 tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Mereka disangkakan dengan pasal gratifikasi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Jadi all in yang dimaksudkan itu bahwa dari 23 miliar, 8 miliar untuk Pi, ya saudara AGS, serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Yang 8 miliar ini yang diminta ini akan dibagikan gitu ke para pihak di lingkungan Dirjen Pajak. Menteri Keuangan yang ditemui usai mengikuti rapat koordinasi pemulihan pasca bencana Sumatera di Banda Aceh Sabtu sore menyebut pendampingan hukum yang diberikan oleh kementeriannya bukan bentuk intervensi, melainkan sebagai tanggung jawab Kemenkyu dalam memberikan pendampingan hukum pada pegawainya. Di lain pihak, Purubaya juga menyebut kejadian operasi tangkap tangan ini dapat menjadi syok terapi bagi setiap pegawai pajak. Iya, prosedur berjalan dan ada pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan bidang hukum karena nggak boleh ditinggalkan bagaimanapun juga itu pegawai Kementerian Keuangan. Tapi kita akan jalani proses hukum yang seharusnya ada. Pasca kasus ini terbongkar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan segera mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat. Direktorat Jenderal Pajak juga berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus ini. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi juga semakin sulit karena suburnya budaya pragmatisme. Birokrasi yang berbelit membuat orang yang enggan dipersulit memilih suap demi jalur cepat meski harus mengabaikan idealisme dan bahkan konsekuensi hukum yang lebih berat. Ditambah lagi kegagalan membangun sistem berintegritas membuat celah penyalahgunaan wewenang yang membuat korupsi seolah semakin mengakar di semua lini kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Indeks persepsi korupsi yang masih rendah ditambah penegakan hukum yang lemah serta kurangnya keteladanan dikhawatirkan membuat masyarakat akan semakin permisif atau bahkan pesimis terhadap masa depan penegakan perjuangan anti korupsi di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.